Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya lewat channel Maspul Elektronik. Kali ini saya menerima servisan TV merek Sharp. Adapun tipe TV Sharp ini adalah 20U200. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, terlebih dahulu kita tes TV ini seperti apa gangguannya. Oke, saya tes dulu. Sobat-sobat, saya colokkan kabel TV-nya, saya on-kan TV-nya, lampu indikator menyala merah. Nah, sobat-sobat, perhatikan lampu indikatornya, ini warna merah menyala. Saya matikan dulu, mati. Ini lampu indikatornya, saya nyalakan, tekan tombol power, dia menyala. Ini berarti TV-nya masih sementara standby. Jadi saya tekan tombol channel program, dia berubah hijau, berarti TV-nya sudah start. Kita tunggu sejenak apa tampilannya bagaimana. Nah, ternyata tampilannya sobat-sobat, dia garis horizontal sejenak, kemudian hilang. Kita kembali lagi ke tombol indeks kita kembali lagi melihat lampu kontrolnya atau lampu indikatornya, ternyata dia kembali merah. Saya tekan lagi channel program, apakah dia berubah hijau? Ternyata tidak bisa, ternyata tetap mati. Bukan matinya ke posisi standby, karena kalau posisi standby asal ditekan tombol program, channel program pasti berubah hijau. Jadi kita matikan switch-nya, kemudian nyalakan kembali, kita tekan tombol channel program, berubah hijau. Berarti muncul lagi garis horizontal. Tunggu sejenak. Nah, muncul lagi kembali. Nah, dia masih hijau. Nah, setelah hilang, kembali ke merah ini lampu indikator. Dia kembali merah. Begitulah gangguannya. Oke, sobat-sobat, saya buka dulu TV-nya. Nah, sobat-sobat, TV-nya sudah terbuka tutupnya. Kita lihat dulu komponennya, apakah ada yang terbakar atau gosong, atau elko-elkonya yang kembung. Nah, sobat-sobat, ternyata TV ini ada elkonya kembung. Ini ada satu biji, ada kembung. Kalau yang lainnya normal, tidak ada kembung. Ada satu biji kembung. Kita lihat dulu bagian bawah, apakah ada yang retak. Karena ini TV termasuk TV model lama. Sharp
merek Universe. Karena gangguannya dia di horizontal, berarti bagian vertikalnya yang bermasalah. Jadi kita cek dulu IC vertikalnya apakah retak. Jadi langkah utama sobat-sobat pada TV ini, kita resolder dulu karena ada beberapa komponen yang retak. Mudah-mudahan bisa teratasi TV ini. Karena merek Sharp sering sekali terjadi keretakan komponennya karena panas. Setelah resolder telah selesai, kita cabut dulu elko yang kembung tadi. Kita ganti dulu. Nah, sobat-sobat, ini elkonya saya telah cabut. Ini dia punya badan bagian atas sudah kembung. Ini menandakan bahwa elko ini sudah panas, sudah pernah panas. Jadi kita ganti, kita lihat dulu berapa nomornya. Oh, ternyata tegangan tingginya 160 volt 100 mikro. Kita ganti dulu dengan yang baru. Kebetulan saya masih punya 1 biji. Nomornya sama 160 volt 100 mikro. 160 160. Oke, saya pasang dulu elko penggantinya. Saya pasang elkonya. Dalam memasang elko harus kita perhatikan polaritasnya. Yang bergaris negatif itu adalah kutub negatif. Jangan sampai terbalik, apalagi kalau elko tegangan tinggi seperti 160 volt. Kalau terbalik, dia panas akhirnya meledak, akhirnya pecah.
Pemasangan elko telah selesai. Kita tes kembali apakah dia sudah layar sudah terbuka lebar. Ternyata sobat-sobat masih gejala yang sama tadi. Padahal sudah ketemu komponen yang rusak. Cuma yang rusaknya ini bukan pada bagian vertikal. Dia di bagian tegangan B. Kita lanjutkan lagi pengejaran. Nah, sobat-sobat, kita lanjutkan pemeriksaan. Mudah-mudahan penyakit TV ini bisa kita temukan. Kita mendapatkan solusi. Karena gangguan TV ini ada di blok vertikal, sedangkan blok vertikal terdiri dari beberapa jenis komponen. Jadi kita periksa dulu komponen utamanya, yaitu dioda yang masuk ke IC vertikal. Apakah tidak jebol atau tidak rusak? Karena apabila dia rusak, otomatis tegangan tidak masuk pada IC. Sobat-sobat semua, setelah pemeriksaan dioda yang masuk ke IC vertikal ternyata normal. Jadi kita langsung saja ganti IC vertikalnya, karena ada resistor yang putus yang masuk ke kaki input IC vertikal. Ini resistornya. Resistor ini nilainya 300 ohm yang berhubungan dengan kaki input IC vertikal. Jadi apabila resistor putus atau terbakar, itu menandakan bahwa ada yang korslet di depannya, artinya sejalur dengan resistor ini. Jadi kita melihat ke area resistor ini ternyata masuk ke IC vertikal. Jadi otomatis IC vertikalnya juga korslet, terbakar. Cuma kalau terbakarnya itu tidak mutlak bahwa IC pecah atau hitam atau hangus. Biasa dia hanya putus atau short. Jadi kita ganti, kita bongkar IC-nya dulu.
Nah, sobat-sobat, IC vertikalnya sudah saya cabut. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan mengganti IC vertikal ini TV-nya bisa normal kembali. Sobat-sobat, ini IC vertikal penggantinya saya pasang. Mudah-mudahan bisa berhasil. IC-nya sudah terpasang. Kita pasang bautnya. Penyolderan IC telah selesai. Kita tes dulu apakah tidak ada yang terhubung singkat. Nah, kita akan tes TV ini apakah sudah kembali normal. Nah, sobat-sobat, kita geser dulu kameranya untuk melihat. Nah, saya colokkan kabelnya. Tekan tombol power. Tunggu sejenak. Apakah sudah keluar raster? Alhamdulillah. Sobat-sobat, TV-nya sudah start. TV-nya sudah normal. Sobat-sobat semua, setelah pergantian IC, TV Sharp ini kembali normal. Sebagai kesimpulan, pada awalnya TV ini hanya garis horizontal mendatar. Warna merah biasanya warna putih. Garis mendatarnya ada kemerah-merahan. Nah, setelah kita periksa, saya buka, saya periksa, ternyata ada Elko B plus yang kembung. Jadi pikir saya mungkin penyebabnya ini. Ternyata setelah pergantian Elko 160 volt 100 mikro, ternyata TV ini masih sama semula, garis horizontal, tapi garisnya sudah berubah, tidak berwarna merah lagi, dia sudah putih.
garis putih tengah. Saya periksa lagi, kita periksa kembali rangkaian vertikalnya karena gejala gangguannya ada pada blok vertikal. Setelah diperiksa diodanya, resistor, ternyata dioda bagus dan resistor ada yang terbakar satu. Yang ini nilainya resistor ini 300 ohm 1 watt. Setelah diganti masih tetap bergaris. Jadi otomatis kita langsung ganti IC vertikal karena dari dioda masuk ke resistor yang terbakar tadi yang putus, kemudian masuk ke input IC vertikal. Karena IC vertikal short, maka resistor yang terbakar yang putus. Karena di situ tegangan input masuk melalui resistor 300 ohm. Jadi setelah kita ganti IC-nya, alhamdulillah TV ini mengeluarkan kembali raster biru full layar. Demikianlah pembahasan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bisa dimengerti dan dipahami agar bisa menjadi pengalaman di suatu hari apabila menemukan kasus seperti ini, khususnya pada merek Sharp Universe. Jadi sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang belum memberikan subscribe, kiranya kalau berkenan video saya di subscribe dan di share serta di like. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan support, memberikan subscribe pada video saya yang telah saya upload. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.